Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini dan kali ini adalah update energi untuk Virgo Sun Moon Rising-nya. Karena ini general reading, ini memang tidak harus resonate dengan semua Virgo Sun Moon Rising di luar sana. Ambil saja yang resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate ya. Jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian ya. Kemudian aku sarankan juga baca description box ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terutama yang baru datang di channel ini, baiknya baca dulu description box agar memahami ya tentang general reading ini bagaimana dan baiknya menyikapinya bagaimana. Oke? Yuk, langsung aja kita menuju ke update energi untuk Virgo Sun Moon Rising ya. Virgo Sun Moon Rising, kalau aku lihat di sini, yang dealing di situasi ini selain Virgo Sun Moon Rising tentunya ya. Selain Virgo Sun Moon Rising, ada Aquarius Sun Moon Rising, ada Pisces, ada Cancer, ada Leo, ada Aries. Itu yang kuat terlihat di sini energinya ya, yang dealing di situasi ini. Ya itu aku pikir di sini juga. Ya di sini juga ada Aquarius dan Pisces, ada Libra juga ya. Tadi udah aku sebutkan Aquarius, Pisces sudah aku sebutkan. Ditambah ada Libra Sun Moon Rising yang dealing di situasi ini. Aku pikir ya, itu yang dominan energinya yang terlihat di sini. Nah, aku akan buka juga pesan dari Oracle ya, Oracle buatan aku. Ini ada The Dust Tipping Oracle. The Dust Tipping Oracle ada 44 kartu dan aku juga akan buka dari Life as We Know It Oracle. Ini ada 88 kartu ya, kalau yang ini 88 kartu. Ini ada 44 kartu ya. Aku akan buka pesan apa untuk situasi kalian di sini ya. Oke, untuk Virgo Sun Moon Rising di sini. Virgo Sun Moon Rising di sini, kalau aku lihat buat kalian ya, yang mungkin sedang single officially single ya. Kalau aku lihat di sini ada orang yang selama ini diam-diam menyimpan perasaannya dan niatnya padamu ya, dalam hal romantis tentunya ya, dalam hal perasaan itu ya, perasaan suka sama kamu, sayang sama kamu gitu ya, keinginannya sama kamu. Nah itu selama ini mereka sembunyikan. Ada orang yang menyembunyikan itu dan ada, kalau aku melihat di sini ada energinya terlihat mereka ingin melakukan atau membuat perubahan ya untuk situasi ini. Jadi orang ini udah lama menyembunyikan perasaannya gitu ya. Sudah lama memakai topeng gitu ya. Seakan-akan semuanya baik-baik aja dan tidak ada apa-apa gitu. Tapi kelihatannya orang ini akan keluar gitu ya dari zona apa ya itu, dibilang zona nyaman ya, dia sebenarnya nggak nyaman berada di situasi itu terus gitu, zona aman kali ya. Tapi intinya dia akan membuka diri kalau aku lihat di sini. Oke. Terus aku melihat ada juga yang akan mendekati kalian gitu ya, atau mungkin sudah mendekati kalian, atau dalam waktu relatif dekat akan mendekati kalian gitu. Tapi kalian bingung apakah benar orang ini yang menjadi jawaban gitu ya kan buat kalian selama ini. Tapi orang ini mendekati kalian untuk urusan romantis jelas gitu. Dan di sini kalian kayak punya dilema gitu saat orang ini datang menghampiri kalian gitu. Oke. Nah, ada pesan lain yaitu intuisi kalian akan mengantarkan kalian pada harapan kalian tentang cinta sejati buat kalian itu seperti apa sih gitu. Tapi gini, kalau yang aku lihat itu pesan untuk Virgo yang mungkin single kali ya. Jadi aku melihat intuisi kalian akan mengantarkan kalian pada cinta tersebut lah intinya ya, pada harapan cinta itu gitu ya. Oke, nah aku akan buka pesan untuk Virgo Sun Moon Rising ya dari The Dust Tipping Oracle. Ini buatan aku. Buat yang mau pesan atau mau beli, langsung DM Instagram aja ya. Virgo Sun Moon Rising, kira-kira pesan apa untuk situasi para Virgo Sun Moon Rising di sini? Happiness, fix it. Okay, choice, desire.
image. Ini seperti yang aku bilang ya. Ini sebenarnya menjelaskan kartu ini loh. Kartu Prince of Wands, The Chariot, sama The Moon. Ya, ini The Moon ya. Di sini ada The Star, ada The Moon, ada The Sun. Oh my god. Iya, ini menarik ya. Di sini ada semuanya kayaknya. Banyak major arcana loh di sini. Ya, The Star, The Moon, The Sun. Kalian punya ya semuanya di sini. Dan di sini ada ini ada The Tower ya, High Priestess. Terus di sini sebenarnya juga ada The Hangman sama ada The Fool di bawah sini. Oke. Virgo Sun Moon Rising, kalau aku lihat di sini ini kan di bottom of the deck ya. Kartu paling bawah dari The Dusty Pink Oracle ini ada image. Aku bacakan ya pesannya. Image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan. Bukan hal yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita. Oke. Jadi ini menjawab kartu ini sebenarnya. Di sini ada The Moon, The Chariot, sama Prince of Wands. Seperti yang aku bilang, bahwa ada orang yang selama ini memakai topeng, menyembunyikan perasaannya dari kamu, memilih memendam, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, seakan-akan ya baik-baik aja gitu ya. Dan orang ini gak tahan terus berada di situasi ini. Dia mungkin akan, sebenarnya dia sangat ingin memberikan pengakuan ya, mungkin terbelenggu sama pride-nya dan situasinya mungkin bisa jadi gitu ya. Akhirnya selama ini dia memilih kayak menahan itu, menyembunyikan itu. Tapi lama-lama gak tahan, ini kayak bom waktu atau kayak jerawat yang mau pecah gitu. Atau mungkin ya semacam kayak ini perasaan yang terus ada di dalam dirinya ya, terus berkembang dan jadi bom waktu. Ini hanya masalah waktu akan meledak gitu, akan dia keluarkan gitu. Pesan lain yang aku dapat, orang ini menjalani hidupnya tidak benar-benar seperti yang dia inginkan. Kalau dia sama orang lain, mungkin situasinya jadi kayak manipulatif ya. Dia nggak bahagia di situ. Jadi mungkin terlihatnya di luar kayak dia baik-baik aja tanpa Virgo. Ini kayaknya orang yang sudah kalian kenal sih. Ini udah jelas orang yang udah kalian kenal, kalian tahu. Mungkin saja kalian juga pernah punya hubungan khusus sama orang ini gitu. Jadi image yang berusaha dia bangun itu gitu, kayaknya dia baik-baik aja tanpa Virgo. Kayaknya dia biasa-biasa aja, kayaknya dia udah move on dari Virgo, kayaknya dia udah selesai sama Virgo. Tapi ternyata enggak, selama ini dia menahan hal itu dan itu menyakiti dia gitu loh. Jika dia sedang terlibat hubungan dengan orang lain, dia mungkin gak benar-benar menikmati hubungan itu, gak benar-benar bahagia di situ. Jadi ini semua kayak memanipulasi image sih, tentang hidupnya dia, tentang perasaannya dia, tentang situasi kehidupan dia kayak gitu. Jadi selama ini mungkin dia pakai topeng, apalagi ini loh ada kartu The Moon juga kan di sini. Cuman orang nggak bisa lama-lama membohongi dirinya. Maksudnya gini, orang kalau acting pun, misalkan acting dibayar gitu, ya itu kan hanya untuk pekerjaan, mereka acting gitu ya. Untuk keperluan pekerjaan, hanya untuk beberapa saat. Tidak sepanjang hidupnya mereka berakting, tidak menjadi diri mereka sendiri dan membohongi diri itu nggak bisa kan. Orang seumur hidupnya berbohong kayak gitu, acting terus kayak gitu kan. Acting hanya di saat-saat tertentu, hanya durasinya hanya tertentu aja, nggak bisa seumur hidup orang itu acting. Kalau orang itu seumur hidup berakting, mungkin itu udah bukan acting lagi, tapi itu udah dia jiwai dan dia sudah bertransformasi menjadi peran itu, mungkin aja kayak gitu ya. Tapi aku melihat orang ini nggak berhasil gitu lama-lama menyembunyikan perasaannya atau situasinya. Dia akan membuat pengakuan mungkin dalam waktu yang relatif dekat gitu. Atau mungkin situasi dia udah tidak benar-benar available gitu ya. Makanya ini yang harus diwaspadai gitu. Atau intinya selain mungkin dia sudah tidak available, yaitu tadi kemungkinan lain adalah pride. Pride itu yang paling dominan terlihat di sini, yang membelenggu orang itu. Dan orang itu juga bertanya-tanya, kira-kira masih ada harapan nggak sih? Masih ada kesempatan nggak sih kalau dia
mengutarakan ini pada Virgo Sun Moon Rising karena dia nggak bisa membohongi perasaannya terus gitu. Kayaknya soul connection yang ada di antara kalian itu kuat. Dia sulit denial ini, dia stuck di sini dan dia sulit move on dari sini. Karena apa? Dia nggak berdamai sama situasi ini. Kalau memang soul connection yang kuat itu adalah realita yang dia rasakan, ya udah dia berdamai aja dengan situasi itu dan dia jalani hidupnya gitu. Gitulah ya maksudnya. Tapi kan nggak. Di sini kalau aku lihat situasinya yang membuat dia sulit adalah gini. Dia merasakan ikatan yang kuat sama Virgo Sun Moon Rising gitu ya. Dia berusaha denial seakan-akan tidak ada apa-apa, seakan-akan dia sudah move on. Itu sudah salah. Maksudnya gini, kita nggak usah denial, kita nggak usah berkonflik dengan diri sendiri, membohongi diri sendiri itu kan nggak mungkin. Jadi hentikan itu, karena itu hanya akan menambah atau memperlama konflik kita sama diri kita sendiri. Jadi biasa aja berdamai dengan itu. Kalau memang itu adalah realita, akui aja, minimal akui dengan diri kita sendiri gitu. Jadi nggak usah berdebat sama diri sendiri, nggak usah denial sama diri sendiri karena kita nggak mungkin bohongi diri sendiri. Intinya itu yang menyulitkan. Coba berdamai ya, maksud aku berdamai dengan situasi itu, nggak usah denial. Walaupun nggak harus diungkapkan pada Virgo Sun Moon Rising, minimal dia nggak usah denial sama dirinya sendiri lah. Itu udah meringankan situasi dia menurut aku. Jadi itu cara berdamai dengan diri sendiri gitu loh ya. Nggak usah denial sama koneksi yang ada. Kalau memang itu terasa kuat ya udah gitu loh. Berat sekali untuk denial dengan keadaan itu gitu. Ya kan? Tapi berdamai aja, oh iya mungkin emang koneksi di antara kita kuat gitu. Tapi ya sudah, setelah kita sudah berdamai dengan keadaan itu, kita baru bisa intinya saat kita berdamai itu artinya let it be. Ya, kalau memang realitanya ada soul connection di antara kami dan itu kuat, ya sudah let it be gitu. Itu menerima, itu sudah berdamai. Selanjutnya dia baru bisa move on, melanjutkan hidupnya gitu loh. Di situ bisa kita sebut let it go. Maksudnya di sini let it go itu ya udah nggak apa-apa kalau memang cerita mereka tidak harus berlanjut ya bersama Virgo Sun Moon Rising, nggak apa-apa. Mereka bisa melangkah, melanjutkan hidupnya sendiri kayak gitu. Dan soul connection ya biarin aja soul connection di situ gitu loh. Maksudnya kayak gitu ya. Orang kalau sudah berdamai dengan keadaannya mungkin dia lebih mudah untuk melangkah. Intinya seperti itu. Mungkin saja kartu ini aku lihat ya, ini menjelaskan The Tower. Mungkin saja orang itu akan membuat pengorbanan untuk Virgo Sun Moon Rising karena dia punya perasaan yang kuat sama Virgo Sun Moon Rising. Apalagi di sini ada Nine of Wands, ada The Tower, ada Two of Swords. Ini apa? Ini menurut aku dia itu lebih kayak memilih jalan untuk menerjang arus bersama Virgo karena dia punya desire yang besar sama Virgo. Apalagi di sini ada desire ya, ada obsesi ya. Maksud aku gini, dia punya keinginan yang besar banget sama Virgo. Apalagi di Nine of Wands ini energinya kayak dia cukup posesif dan terobsesi sama Virgo. Jadi makanya dia kayak nggak mau melepaskan Virgo. Jadi maksud aku itu gini, mau melepaskan atau tidak itu pilihan gitu ya. Tapi kalau mau move on, pertama memang harus berdamai dengan situasi dulu kayak gitu. Nah kalau aku lihat orang ini tidak memilih untuk let it go, dia memilih untuk mengejar Virgo. Makanya kemungkinan dia akan membuat pengorbanan ya. Di sini ada The Tower, ada Two of Swords ya. Kemungkinan ada pengorbanan yang akan dia lakukan, hal besar yang akan dia lakukan ya, langkah besar yang akan dia lakukan karena dia punya desire yang besar juga, keinginan yang besar untuk bersama Virgo di sini kalau aku lihat ya. Itu oke. Kemudian kita lihat kartu yang lain di sini. Di sini ada happiness. Virgo Sun Moon Rising di sini pun ada the sun. Jadi ini kayak ya ini konfirmasi untuk the sun di sini bahwa double confirmation ya, bahwa ya kayaknya happiness itu sedang berjalan gitu. Atau intinya gini sih, ada quotes bagus katanya, happiness itu bukan tujuan, happiness itu adalah jalan. Jadi kita nggak perlu nyari tujuan happiness kita kemana, nggak perlu mencari tujuan itu gitu loh, destinasi itu yaitu happiness itu nggak perlu mencari itu karena harusnya happiness itu ada di setiap langkah kita gitu, katanya sih gitu. Itu quotes bagus gitu. Jadi daripada mencari-cari happiness, bagaimana kita menjalani hidup itu kita lebih nyaman, kita lebih damai, disitulah sumber kebahagiaan itu gitu loh. Jadi kalau kita sudah
bisa seperti itu. Setiap langkah kita itu adalah happiness, kita nggak usah cari-cari gitu ya, itu sudah berjalan bersama kita, katanya gitu. Ada quotes bagus seperti itu. Oke, di sini ada the sun, di sini ada happiness. Jadi menurut aku ini adalah hal yang kalian manifestasikan ya. Aku baca ya. Saatnya menuai karma baik dari ketulusan dan keteguhan pada prinsip untuk mendengarkan hati nurani meski jalannya sering tidak mudah. Oke, ya, ini ya. Jadi sepertinya saat kalian itu mengambil alih power kalian gitu ya. Di sini aku pikir akhirnya kalian attract ya itu semua yang mungkin pernah kalian inginkan. Tapi pokoknya saat kalian sudah mengambil alih power kalian attract happiness itu ke hidup kalian. Jadi saat kalian sudah memaksimalkan potensi atau diri kalian lah ya, kalian benar-benar menikmati hidup kalian gitu loh. Maksudnya power di situ gitu. Kalian nyaman dengan atau tanpa orang lain gitu ya. Aku pikir kalian akhirnya attract happiness itu ya. Di situ kan ada the sun dan ada happiness. Dan aku melihat salah satu sumber happiness ini adalah seseorang yang ingin datang ke arah kalian. Di sini ada Prince of Cups, di sini ada Eight of Swords. Gini, kedatangan orang ini mungkin akan membingungkan kalian, tetapi aku melihat ada happiness dari kedatangan orang ini. Itu yang aku lihat ya. Oke, kalian lihat saja sendiri nanti. Terus aku lihat juga mungkin awalnya orang ini sempat bingung untuk menuju ke arah kalian ya, mungkin entah situasi kalian ya, apalagi mungkin kalian itu sosoknya kayak gini loh, High Priestess gitu. Mungkin cukup menutup, cukup selektif, terus terlihat misterius gitu. Orang jadi menebak-nebak gitu. Kalau mau mendekati kalian itu dengan cara apa gitu ya, dengan taktik apa gitu. Mungkin sebelumnya mereka bingung gitu saat mau mendekati kalian. Tapi aku melihat di sini akhirnya mereka mendekati kalian karena mereka melihat happiness itu dari kalian. Oke, ya seperti itu. Di sini ada choice. Nah, ini loh, sebelum choice aku mau ini dulu. Nah, ini yang aku bilang, ini kemungkinan orang dari masa lalu, orang yang pernah dekat sama kalian. Ya, mereka masih ingin memperbaiki sesuatu bersama kalian. Jadi, kalau kalian anggap itu udah selesai, mungkin mereka menganggap itu belum selesai. Mereka menganggap ini unfinished business gitu. Dan mereka ingin menyelesaikan itu, kayak gitu ya. Terus ini ada pesan lain juga, healing time. Langkah sulit dilakukan dengan hati yang masih menyimpan banyak luka. Ya, jadi kalau kalian sudah berada di energi happiness ini, aku pikir kalian sudah cukup progresif soal proses healing ini ya. Progres kalian sudah bagus soal proses healing ini. Karena sebelum kalian selesai atau menjalani proses healing ini gitu ya, sulit kalian berada di fase happiness tadi, the sun tadi ya, di kartu the sun tadi. Sorry, ini kelihatan ya kartunya, bentar. Oke, ya sip. Jadi sulit berada di kartu ini, di fase the sun ini maksudnya, kalau belum selesai healing ya. Karena ya bagaimana kita mau melangkah kalau hati ini masih terluka ya, nggak? Sulit melangkah, apalagi melangkah pada jalan yang lebih membahagiakan ya. Kalau kita belum selesai dengan healing itu, luka itu gitu. Dan orang ini yang datang sama kalian ini masih mencintai kalian, dan mereka itu kalau menurut aku masih proses healing juga. Mereka itu masih menginginkan kalian, dan mereka terluka dengan situasi yang ada. Jadi kayak mereka itu ingin datang dan memperbaiki semuanya dan bahagia sama kalian. Itu intinya yang aku dapat ya, pesan yang aku dapat di sini tentang niat mereka, tentang situasi mereka. Choice. Ini loh ya, aku bacakan dulu ya. Berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan, bisa sebagai pertanda. Oke, nah di kartu ini kalau aku lihat, mungkin akhirnya mereka memilih kalian kalau memang ya selalu ada pilihan sih. Maksudnya kalau memang mereka ada pilihan lain, mereka memilih kalian, ingin memilih kalian ya. Kalau mereka misalkan tidak ada pilihan lain, ya mereka memilih kalian. Maksudnya memilih kalian itu gini, selama ini kan mereka dihadapkan pilihan ya, antara kembali sama kalian atau
memilih jalan lain gitu ya, atau enggak gitulah intinya. Intinya aku melihat di sini pada akhirnya mereka itu ingin menjatuhkan pilihannya sama kalian gitu. Seperti itu. Cuman mungkin ini juga menjelaskan Eight of Swords di sini, kayak entah ya kenapa kok banyak keraguan di orang ini gitu. Mungkin saja orang ini punya pilihan lain sih. Karena orang kalau seragu ini, sebesar ini keraguannya, situasi dia memang jelas nggak mudah. Ada orang lain yang mengintervensi mereka, atau mengintervensi hubungan kalian atau situasi kalian gitu ya. Jadi mungkin saja mereka mau memilih kalian tapi mereka takut gitu, mereka ragu gitu. Bener nggak ya langkah yang akan mereka ambil ini gitu. Mereka ingin banget sama kalian, tetapi ada ketakutan. Mungkin memang situasi mereka nggak mudah gitu ya. Seperti itu. Salah satunya situasi nggak mudah itu macam-macam. Apalagi ini general reading. Pertama, mungkin mereka tidak benar-benar available, mereka punya pilihan lain. Kedua, ya situasi itu sendiri ada orang lain yang mengintervensi hubungan kalian. Bisa dari manapun, tidak harus pilihan dalam arti pasangan gitu, nggak harus. Atau ya pilihan dalam hal romance juga nggak harus kayak gitu. Terus situasi lainnya yang aku dapat itu kayak kalau mereka kembali sama kalian kira-kira berhasil nggak ya, itu ada juga pikiran itu, ketakutan itu. Takutnya mereka udah mengambil langkah dan resiko besar kembali ke arah kalian, kembali pada kalian, tapi ternyata mereka nggak berhasil, nggak mendapatkan kalian. Itu ada ketakutan, itu juga menjadi ketakutan mereka gitu. Ada ketakutan itu dalam diri mereka gitu ya. Kemudian mungkin selama ini seperti yang aku bilang, ini kan ada kartu The Moon dan tadi ada kartu Image ya. Mungkin selama ini mereka itu kayak membohongi diri dan terus menjauhi perasaannya ini dan denial sama perasaannya ini, menjauhi kalian tapi hatinya itu susah gitu loh sebenarnya jauh sama kalian kayak gitu. Jadi kayak gitu loh, mereka kayak mungkin melawan intuisi mereka denial sama suara hati mereka gitu. Jadi apa ya, jadi itu juga yang menjadi konflik dalam diri mereka. Itu sih yang menjelaskan kartu The Moon di sini sama Eight of Swords di sini. Selama ini mereka manipulatif, mungkin memanipulasi keadaan mereka, perasaan mereka, situasi mereka gitulah ya. Memanipulasi perasaan yang pasti di sini tuh. Dan akhirnya mereka bingung sendiri gitu. Karena apa? Pertama, denial itu udah salah, apalagi denial sama diri sendiri. Kedua, mungkin mereka itu melawan intuisi dan suara hatinya, itu yang membuat apa ya, mereka terjebak pada situasi ini juga gitu. Kayak apa ya, kayak mereka akhirnya sulit sendiri keadaannya gitu, dealing dengan keadaan ini gitu. Seperti itu karena melawan intuisi dan suara hatinya. Oke, itu. Kemudian di sini ada desire, ini udah jelas. Di sini ada Prince of Wands, di sini ada Nine of Wands. Orang ini punya desire yang besar sama kalian gitu. Dan orang ini kayak udah terobsesi. Dan mungkin sifatnya udah agak posesif ya. Jadi kayak benar-benar menginginkan kalian dan tidak rela orang lain mendapatkan kalian. Mungkin kayak gitu energinya yang aku rasakan di sini. Aku baca ya pesannya. Pemantik dalam hidup, desire ya, pemantik dalam hidup. Ini bisa bermuara pada kebahagiaan atau karma. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kalau desire ini disikapi dengan baik gitu ya, kalian bisa punya hubungan yang oke gitu ya, yang passionate, yang hangat gitu ya, yang terjaga gitu ya, keharmonisannya gitu. Maksudnya yang terjaga gitu, hubungan itu tuh yang terjaga, apa ya, kedekatan kalian yang terjagalah hubungannya ya. Stabilitas hubungannya, harmonisasinya gitu, ya itu terjaga kalau desire itu disikapi dengan baik gitu. Tapi ketika ini energi terobsesi ya, energi yang obsesi, posesif kayak gini gitu ya, yang dia tidak bisa kontrol pikirannya gitu, hanya mengikuti ambisinya, emosinya gitu ya, dan tidak dewasa gitu ya, hanya mengikuti emosi aja gitu. Kayak maaf ya, mungkin jadi kayak orang yang belum dewasa gitu. Jadi yang hanya sekedar mengikuti perasaan dan emosinya tanpa melihat situasinya. Maksudnya itu gini, perasaannya itu kayak gimana ya, dia itu gini,
Oke, jadi hanya mengikuti emosi itu kayak dia hanya mengikuti egonya gitu. Dia cinta atau dia suka sama Virgo Sun Moon Rising, dia terobsesi sama Virgo Sun Moon Rising, tapi dia nggak melihat kebutuhan semua pihak, kebutuhan Virgo, kebutuhan dia gitu. Jadi dia hanya memaksakan keinginannya aja. Hubungan yang kayak gitu kan juga nggak sehat nanti kalau dijalani. Maksudnya kayak gitu loh. Jadi kalau desire ini tidak disikapi dengan bijak, akhirnya hubungan itu cuma jadi toksik gitu. Hanya mengikuti emosi, ego, obsesi gitu ya kan. Perasaan kayak gitu, tetapi tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dalam menjalani hubungan ini gitu loh maksudnya. Jadi hati-hati karena itu bisa berujung pada ini. Kalau karma di sini aku melihatnya jadi berujung pada toxic relationship. Akhirnya jadi toxic hubungan itu ya. Bukan tidak mungkin seperti yang sebelum-sebelumnya yang akhirnya membuat kalian berakhir mungkin sebelumnya gitu ya kan. Tapi kalau itu disikapi dengan bijak, ya kalian bisa punya hubungan yang hangat, menyenangkan, harmonis, kayak gitulah. Ya kalau berlanjut pada komitmen ya hubungan itu jadi mesra gitu, jadi menyenangkan kayak gitu ya nggak? Karena kan untuk membuat hubungan itu menyenangkan ya selain cinta, bukan hanya sekedar cinta aja. Maksudnya dalam hal romance ya. Apa ya? Bukan sekedar cinta, tapi bumbu passion di sini itu juga bisa memaniskan suasana gitulah maksudnya, oke? Oh iya, aku belum buka dari kartu ini ya, dari Life as We Know It Oracle. Sebentar ya, aku buka dulu. Oke, nah, kalau kalian melihat aku shuffle kartu di depan kalian harus sabar ya. Karena sebagian orang itu kayaknya ini ya, merasa kayaknya shuffle kartu di depan mereka itu jadi hal yang penting gitu. Kalau menurut aku sih, ini kayak memakan durasi sih sebenarnya. Tapi ada juga subscriber atau viewer gitu ya yang mempertanyakan ini, kok nggak pernah ngeliat ini sih ngocok kartunya gitu. Kayak itu penting banget gitu ya. Yang pasti ya jelas itu harus dikocok dulu lah ya. Masa ya aku memilih kartu gitu aja. Ya kalau aku milih kartu gitu aja dan itu cocok kan itu lebih amazing gitu loh. Ya, pesan untuk situasi Virgo Sun Moon Rising di sini. Oke, kira-kira apa? Oke. Terus di bottom of the deck gitu ya. Bottom of the deck ya. Kartu paling bawah ini ada pesannya. Sedikit perubahan ke arah positif lebih baik dibanding tidak melakukan usaha apapun dalam hidupmu. Dalam setiap situasimu, sedikit kebaikan, sedikit empati, sedikit usahamu untuk membuat keadaan lebih baik. Semua itu sangat berarti di tengah ketidakpedulian. Jika setiap orang melakukan sedikit kebaikan, akan tercipta banyak kebaikan. Mungkin ini kali ya. Ini menjawab soal happiness ini gitu loh ya. Saatnya menuai karma baik dari ketulusan dan keteguhan pada prinsip untuk mendengarkan hati nurani meski jalannya sering tidak mudah. Mungkin buat kalian Virgo Sun Moon Rising yang selama ini tidak merasa tidak merasa melakukan hal-hal yang positif ya. Mungkin kalian itu nggak sadar saat kalian ya mungkin melakukan kebaikan ya. Sebenarnya kalian sedang memanifestasikan karma baik, maksudnya gitu. Mungkin saja happiness di sini adalah karma baik buat kalian ya, yang selama ini kalian melakukannya tidak sadar. Tahu-tahu happiness ini akan datang pada kalian, atau karma baik ini yang nanti akan kalian tuai gitu. Kalian gak sadar selama ini saat mungkin kalian melakukan hal-hal yang positif dan baik ini, walaupun cuma hal-hal kecil. Mungkin kalian merasa itu adalah hal-hal kecil kali ya, tapi who knows gitu, ternyata itu menjadi
karma baik buat kalian ya, yang akan kalian tuai dalam waktu yang relatif dekat gitu. Jadi mungkin ini juga yang menjadi prinsip kalian, bahwa lebih baik kalian melakukan hal sedikit gitu daripada tidak melakukan perubahan sama sekali dalam hidup kalian. Maksudnya sedikit atau perubahan itu adalah hal yang ke arah positif ya. Lebih baik kalian mengupayakan ralat, aduh ribet deh. Kayaknya throat chakranya lagi bermasalah ya. Tapi mungkin gini, mungkin prinsip kalian itu tidak masalah melakukan hal baik itu sedikit daripada tidak ada perubahan sama sekali dalam hidup kalian, kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Ya memang sih gitu ya. Terus ini pesannya, saat seseorang ingin berubah, ia harus memastikan jika itu berdasarkan keinginannya. Berubah hanya untuk memuaskan orang lain bisa jadi ia seorang people pleaser gitu ya, dan hanya menunggu waktu kekecewaan itu datang. Orang lain bisa jadi tidak pernah puas denganmu. Bukankah itu bagian dari sifat manusia? Jika itu adalah obsesi, pastikan obsesi itu tidak membuatmu mengabaikan diri sendiri. Jika ada perubahan yang harus dilakukan seseorang, itu karena masa depan perlu lebih baik dari masa lalu. Mungkin orang ini ya, jadi kalian memutuskan untuk tidak mengubah orang ini. Ya memang kita nggak usah mengubah orang. Mereka biarkan berubah kalau mereka mau aja. Maksudnya kita bolehlah menyampaikan perspektif atau harapan kita. Misalkan kayak, oh gue bisa menjalani hubungan ini kalau bla 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 bla, nggak apa-apa. Maksudnya ya namanya menjalin hubungan ini kan bukan kayak oke, kita temenan, lo jalan sendiri, gue jalan sendiri. Nggak kayak gitu kan. Kayak ini sebuah hubungan, sebuah komitmen berjalan bersama. Tentu di dalamnya harus ada kesepakatan, itu hal yang wajar. Nggak apa-apa, harus ada syarat-syarat yang kita buat, kesepakatan yang kita buat bersama, nggak apa-apa. Negara aja punya kesepakatan gitu loh. Itu untuk mengatur semua masyarakat di dalamnya. Namanya hubungan itu juga harus punya kesepakatan gitu ya. Kalau orang bilang, ada kan di film-film katanya cinta itu tidak ada syarat. Kalau syarat itu katanya perjanjian, katanya gitu. Iya memang, maksudnya kalau cinta memang nggak ada syarat, ya kan? Maksudnya nggak apa-apa cinta dengan tulus. Tapi kan cinta itu tidak harus punya hubungan. Maksudnya hubungan itu dalam arti tidak harus punya hubungan komitmen di sini gitu. Tidak harus punya hubungan semacam kayak relationship di sini. Nggak harus ada hubungan itu. Kita bisa mencintai, ya udah jalan hidup masing-masing. Cinta itu juga universal gitu kan. Kita bisa mencintai siapapun, apapun gitu ya kan. Tanpa harus membawa mereka ke hidup kita atau kita harus berjalan bersama. Tanpa harus seperti itu. Cinta memang seperti itu. Tetapi ketika orang itu memutuskan punya hubungan, itu beda cerita. Memang perlu kesepakatan. Kalau bilang nggak perlu kesepakatan, ya dilihat aja nanti jalannya bagaimana. Apalagi dua orang yang pasti punya karakter ada bedanya gitu. Sefrekuensinya seseorang ya, mereka itu tetap ada lah yang namanya hal-hal yang mungkin bisa jadi friksi ya kan, perbedaan itu pasti tetap ada gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau membuat kesepakatan dalam sebuah hubungan, dalam sebuah komitmen, itu tidak ada yang salah, oke? Nah mungkin dulu itu kalian lelah dengan situasi ini. Ya kalian juga nggak bisa memaksakan mereka. Ya nggak perlu dipaksakan, kalian hanya menyampaikan perspektif. Oh gue tuh bisanya begini-begini, kalau nggak kayak begini udah gue nggak bisa gitu. Nggak apa-apa, terbuka aja gitu ya kan. Ya akhirnya kalian tidak menemukan kesepakatan, hubungan itu tidak berjalan baik ya kan. Terus kalian berpisah, lalu orang ini ingin kembali. Saat orang ini ingin kembali pada kalian, mereka udah sadar dan mereka berubah sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kalian tidak memaksakan, tapi kalian punya pilihan, ya kan? Mau stay di situ atau tidak. Dan akhirnya mereka berproses sendiri. Ketika mereka memutuskan berubah, itu karena mereka sudah sadar sendiri, memang ingin berubah. Mereka paham sendiri kayak gitu. Jadi kita tidak memaksakan, maksudnya kayak gitulah. Biarkan prosesnya berjalan aja gitu loh. Seperti itu gitu ya. Jadi ya itu yang aku dapat di sini kayaknya. Ya jadi biarkan berubah karena keinginannya ya, karena memang dia ingin berubah gitu ya. Di sini ada pesan lagi, berhati-hati dalam memberikan kepercayaan pada seseorang, bersungguh-sungguh dalam menjaga kepercayaan seseorang. Semakin banyak rahasia penting dalam hidup seseorang yang dibagi, maka semakin lemah posisinya. Pastikan apa yang bisa dibagi cukup
pastikan apa yang bisa dibagi dan cukup disimpan rapi. Aku melihat ini kemungkinan masalah, ini mungkin trust issue ya, yang akhirnya menjadi salah satu penyebab kalian akhirnya tidak bersama. Ini adalah masalah kalian ya, trust issue ini di masa lalu yang membuat hubungan itu berakhir, ya nggak? Selain masalah trust issue, ya masalah komunikasi juga kayaknya. Emang udah bener-bener beda perspektif dan mungkin saat itu kalian juga beda frekuensi gitu ya kan? Mungkin kayak gitu, itu pesan yang aku dapat di situ. Saat seseorang merasa nyaman dan bahagia dengan dirinya, ia adalah sosok yang independen. Karena tidak harus bergantung pada orang lain untuk membahagiakan dirinya. Kalian sudah menjadi seperti itu, makanya kalian attract happiness. Aku melihat happiness ini macam-macam ya sumbernya. Pertama, ini karma baik kalian yang kalian nggak sadar. Ya, akhirnya kalian tuai. Orang suka nggak sadar menuai karma baik dan karma buruk memang, jadi it's okay. Tapi aku melihat ini karma baik yang ini kebahagiaan ini sumber pertama dari karma baik. Kedua, karena kalian sudah menjadi sosok seperti ini, merasa nyaman dan bahagia dengan diri sendiri, akhirnya kalian attract orang itu ke hidup kalian justru. Kalian nggak usah mengejar mereka yang sadar sendiri datang ke arah kalian ya. Kalian nggak harus menuntut mereka minta maaf, berubah, A, B, C, D, bla bla bla. Mereka datang sendiri dengan kesadaran, kayak gitu. Tapi mereka datang memang di saat kalian sudah tidak benar-benar menginginkan, karena kalian sudah bahagia dan nyaman dengan diri kalian sendiri. Ini kan udah benar-benar kebahagiaan yang nyata gitu loh, ya nggak? Itu yang aku bilang, kebahagiaan itu bukan destinasi, kebahagiaan itu adalah jalan gitu. Jadi bagaimana orang menjalani hidupnya, kayak gitu. Itu sih kalau aku lihat ya. Jadi kalian ya udah, menurut aku kalian attract happiness itu akhirnya ke hidup kalian, terutama dari sosok ini, cinta ini, orang ini gitu ya. Ini selanjutnya ini, tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seseorang selain orang yang melaluinya. Ini yang atas ini adalah quotes dari Harper Lee ya. Harper Lee itu penulis gitu ya. Kalau ini adalah perspektif aku. Ya sebenarnya kita sama sih, maksudnya sama itu gini, ini hanya perspektif aku tentang quotes-nya seseorang atau quotes yang umum kita ketahui gitu. Baris kedua perspektif aku ya. Tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seseorang selain orang yang melaluinya sendiri, kecuali jika kita berada di seluruh perjalanan hidupnya. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik, jika itu yang diharapkan. Mungkin saja ini sebagian dari kalian ini teman masa kecil, mungkin saja ya, atau berawal dari pertemanan, sebagian dari kalian ya. Tetapi yang dominan terlihat di sini intinya adalah ini juga menjadi masalah dari hubungan kalian sebelumnya selain trust issue tadi. Oke, trust issue tadi ya, itu ini kurang bisa memahami. Tapi memang aku bukan bermaksud menggurui ya. Hal ini emang susah sih. Tidak semua orang itu bisa selalu menjadi orang yang pengertian di setiap menit, setiap waktu, setiap saat, pada siapapun. Memang itu rumit ya, tapi ya bagian dari ujian kalian juga kan, kalau mau punya hubungan sama orang lain ya, mau gimana lagi. Intinya di sini aku hanya membacakan case-nya aja. Yang aku lihat mungkin case-nya seperti itu. Kalian di masa lalu, kenapa hubungan ini tidak berjalan baik? Karena tidak saling memahami. Mereka nggak bisa memahami kalian, situasi kalian, bahwa kalian juga terluka. Akhirnya kalian punya sikap sendiri, punya respon sendiri menanggapi mereka. Mereka merasa kalian tidak bisa memahami mereka. Respon kalian, sikap kalian juga melukai mereka. Apalagi akhirnya kalian meninggalkan mereka mungkin misalkan. Iya, jadi di sini intinya tidak saling memahami gitu. Tapi ya nggak bisa disalahkan juga. Orang kalau udah terluka ya maunya pergi dong. Kayak gitu ya nggak? Kayak gitu ya nggak? Ya itu sih yang aku dapat, ini masalah pemahaman. Kalau ini no comment ya. Memang situasinya nggak mudah. Kelihatannya sepele ya, cuman masalah pengertian aja. Tapi ya kayak komunikasi itu kan hal yang sepele. Tapi tidak semua orang berhasil juga ya melalui itu gitu. Ya nggak? Tidak semua usaha rekonsiliasi itu berhasil. Itu karena komunikasi memang hal yang sederhana, tapi prakteknya tidak semudah itu gitu loh. Tidak selalu mudah untuk di setiap medan, di setiap situasi, di setiap orang gitu loh, intinya gitu. Jadi kalau kayak gini, mungkin kalian perlu berbicara apa yang menyakiti kalian selama ini. Dan
semua orang harus mendengarkan. Kalian berbicara tentang apa yang menyakiti kalian, dia harus mendengarkan. Dia juga silahkan berbicara, atau kalian bisa menawarkan dia untuk berbicara apa yang menyakiti dia. Dengarkan gitu loh. Apa yang menjadi trigger yang membuat kalian terluka itu disampaikan. Itu menjadi informasi, pembelajaran agar lebih hati-hati gitu, sehingga kedepannya kalian bisa pengertian itu loh, untuk tidak menyakiti atau meminimalisir kemungkinan orang itu tersakiti gitu loh. Iya kan? Tapi itu bisa terjadi kalau kedua orang itu sudah, sorry, aku mau ngomong sudah sama-sama dewasa, jadi gak enak gitu, ralat deh. Maksudnya gini, kalau kedua orang itu sepakat dan tahu penyelesaiannya seperti itu, ya nggak apa-apa, silahkan. Tetapi kalau satu orang itu cenderung tidak biasa menyelesaikan masalah dengan berbicara, dengan komunikasi, dengan diskusi, ya kan, seakan-akan diskusi itu adalah konflik buat dia memilih menghindar, skip, yang penting balik, terus habis itu masalah itu malas dibicarakan. Nah itu rumit, takutnya itu jadi kayak bola salju gitu loh, makin kesana makin lebar, makin besar gitu. Ya itu susah kalau kayak gitu. Jadi kalian harus punya perspektif yang sama juga sih untuk melihat solusi dari masalah kalian. Ya, solusinya aja dulu. Kalian sepakat nggak dengan satu solusi itu gitu ya? Terus ya udah dijalankan. Oke? Itu aja dari aku untuk Virgo Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Good luck buat kalian Virgo.